Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nova Eliza dari kelas 2A. Baiklah, di video saya kali ini saya akan menceritakan tentang sejarah keperawatan jiwa. Yang pertama, zaman purbakala. Pada awal perkembangan keperawatan adalah perawat harus memiliki naluri keibuan atau mother instinct. Dari masa mother instinct, kemudian bergeser ke zaman di mana orang masih percaya pada sesuatu tentang adanya kekuatan mistik yang dapat mempengaruhi kehidupan manusia. Kemudian dilanjutkan dengan kepercayaan pada dewa-dewa, di mana pada masa itu mereka menganggap bahwa penyakit disebabkan karena kemarahan dewa. Sehingga kuil-kuil didirikan sebagai tempat pemujaan dan orang yang sakit meminta kesembuhan di kuil tersebut. Setelah itu, perkembangan keperawatan terus berubah dengan adanya diakones dan filantrop, yaitu suatu kelompok wanita tua dan janda yang membantu pendeta dalam merawat orang sakit. Yang kedua, sejarah kesehatan mental peradaban awal manusia. Zaman semakin berkembang, begitu pula peradaban manusia saat memasuki 5000 sebelum Masehi sehingga 500 Masehi. Meski penderita masih terkadang dianggap memiliki gangguan supranatural, namun mulai bermunculan berbagai teknik penyembuhan. Hal itu yakni seperti pengobatan dari tukang sihir, munculnya upacara, dan persembahan. Ilmu kedokteran yang berkembang di dataran Mesir, Persia, Cina, India, hingga Yunani juga mulai berperan penting. Hippocrates pada awal 460 sebelum Masehi menjelaskan, gangguan mental tak lain berasal dari sebab natural. Hal ini menyebabkan penderita harus menjalani serangkaian kegiatan diet, mandi, dan sebagainya. Ketiga, sejarah kesehatan mental abad pertengahan. Perkembangan kesehatan mental pada abad pertengahan justru mengalami kemunduran bersamaan dengan ilmu pengetahuan lainnya. Zaman yang disebut dengan abad gelap ini menganggap jika penderita kesehatan mental harus disembuhkan dengan mantra serta jimat. Doktrin demonologi atau kekuatan setan berkembang kembali hingga membuat peradaban kembali meyakini penderita gangguan jiwa sedang menerima hukuman dari Tuhan. Penderitanya pun kembali mendapatkan perlakuan buruk dan pengobatan. Penderita justru akan dihukum, disiksa, diusir, bahkan dijual kepada orang lain yang memiliki kekuasaan. Keempat, sejarah kesehatan mental abad ke-8. Menginjak abad ke-8, sejarah kesehatan mental kembali berkembang secara positif. Ajaran berbagai agama dan kepercayaan mulai meningkat, termasuk pandangan manusia terhadap kesehatan mental dan penderita gangguannya. Salah satunya yakni agama Islam yang mulai memunculkan teori psikiatri dan pengobatan bagi penderita gangguan jiwa. Hal ini seiring munculnya berbagai penemuan yang berkembang di dunia psikologi Muslim dan kedokteran Islam. Bahkan rumah sakit psikiatri mulai dibangun khusus penderita gangguan jiwa di daerah Persia, Rahazes, dan Baghdad. Dan yang kelima, sejarah kesehatan mental abad 20. Abad ke-17 hingga 20 kini memunculkan berbagai penemuan positif dari kesehatan mental dan penderita gangguannya. Semula, gangguan jiwa dipandang dari sudut demonologis kini berubah dengan pendekatan ilmiah di mana menganggapnya sebagai penyakit. Hal ini didukung oleh berbagai gerakan para ilmuwan yang melawan terhadap pemasungan para korban gangguan jiwa. Sebut saja seperti Prancis memelopori pendekatan humanis, Amerika Serikat yang mendirikan rumah sakit mental modern. Perhatikan terhadap penderitaan gangguan jiwa kian meningkat seiring bermunculnya berbagai gerakan. Hingga dunia pun akhirnya sepakat untuk mendirikan World Federation for Mental Health pada tahun 1948 setelah dirumuskannya UU Kesehatan Mental Nasional oleh Kongres Amerika Serikat. Yang selanjutnya, teori keperawatan menurut Hildegard Peplau.
Model interpersonal oleh Hildegard Baclau. Menurut konsep model ini, kelainan jiwa seseorang bisa muncul akibat adanya ancaman. Ancaman tersebut menimbulkan kecemasan, ansietas timbul, dan alami seseorang akibat adanya konflik saat berhubungan dengan orang lain, atau interpersonal. Berdasarkan teori ini, klien adalah individu dengan kebutuhan perasaan, dan keperawatan adalah proses interpersonal dan terapeutik. 6 peran perawat yang harus dilaksanakan kepada klien menurut Baclau. Yang pertama, sebagai orang lain. Kedua, peran sebagai narasumber. Yang ketiga, peran sebagai pengajar. Keempat, peran sebagai kepemimpinan. Kelima, peran sebagai wali. Dan yang terakhir, peran sebagai penasehat. Adapun terapi penyelesaian masalah kejiwaan interpersonal. Yang pertama, feeling security, yaitu terapi yang berupa membangun rasa aman pada klien. Perawat sebisa mungkin dalam terapi ini membuat klien merasa aman. Yang kedua, trusting relationship dan interpersonal stratification, yaitu terapi yang menjalin hubungan yang saling percaya dan membina kepuasan dalam bergaul dengan orang lain sehingga klien merasa berharga dan dihormati. Adapun tahapan interpersonal menurut Baclau. Yang pertama, fase orientasi. Perawat dan klien melakukan kontrak awal untuk membangun kepercayaan dalam proses pengumpulan data pasien. Yang kedua, fase identifikasi. Pada fase ini, klien memberikan respon atau mengidentifikasi persoalan yang ia hadapi. Yang ketiga, fase eksploitasi. Fase ini, perawat dituntut untuk menguasai keterampilan berkomunikasi secara terapeutik. Yang keempat, fase resolusi. Pada fase resolusi, tujuan bersama perawat dan klien sudah sampai pada tahap akhir. Itu saja video dari saya.